إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ikhwatal iman, para asatidz, para ustadz, para kiai, para guru, para pengurus Masjid Baitur Rahman, para jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman, pemirsa Aku Mataku TV yang dimuliakan Allah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau menyatakan ada 10 hal, 10 perkara yang Allah jikalau itu diberikan Allah kepada seorang hamba, maka orang tersebut mencapai derajat muqarrabin, kemudian juga mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin. Maka yang pertama adalah barang siapa yang diberikan sidqun daim ma'ahu qalbun qani', yaitu kejujuran yang terus menerus dan hati yang qanaah, puas dengan pemberian Allah. Yang kedua sabrun kamil, kesabaran yang sempurna, ma'ahu syukrun daim, yang dibarengi dengan syukur yang terus menerus. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan nasihat yang kedua ini, yang kita melanjutkan pembahasan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maqalah ini, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'ma silahul mu'mini as-sabr wad du'a, bahwa sebaik-baik senjata bagi seorang mukmin itu adalah kesabaran dan doa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Sayyidina Utsman ibn Affan menyatakan dalam nasihatnya adalah, kata beliau, aku banyak menemukan jenis pakaian, tetapi tidak ada pakaian sebaik yang paling baik dibandingkan dengan wara'. Kemudian aku menemukan banyak jenis teman, tapi tidak ada teman yang lebih utama dibandingkan dengan hifdzul lisan, menjaga lisan. Aku, kata beliau, menemukan banyak sekali jenis harta, tidak ada harta sebaik qanaah. Dan aku, kata beliau, telah menemukan banyak jenis kelezatan dan tidak ada sesuatu yang lebih lezat dibandingkan dengan kesabaran. Jazakumullah khair. Artinya as-sabru, sabar itu, thamratuhu hulwun, bahwa sabar itu buahnya itu sangat manis. Kita sekarang ini di musim dingin, katakanlah kita di musim hujan, bahwa ketika seseorang yang mungkin lagi sedap-sedapnya tidur, enak-enaknya tidur, istirahat, kemudian dibuai dengan mimpi yang indah, dengan fasilitas yang nyaman, kemudian selanjutnya ternyata dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka itu kasurnya kalah, selimutnya kalah, istrinya kalah, rumah nyamannya kalah, dia berangkat menuju panggilan Allah. Dan ini merupakan bentuk kesabaran atas ibadah kepada Allah. Hari ini, di hari-hari sekarang ini, betapa banyak jenis kemaksiatan yang bisa kita lihat sehari-hari.
Kesalahan kita adalah mungkin karena terbiasanya sesuatu tersebut sehingga kita menganggapnya hal yang biasa, tidak dosa sama sekali. Misal, dan ini kita berupaya untuk meningkatkan kebaikan, kualitas kebaikan kita kepada Allah, bahwa diharapkan semaksimal mungkin kita mampu menjaga satu pandangan, yang kedua jasad kita atau badan kita. Dengan alasan mungkin karena sudah biasa pertemanan, pekerjaan, maka kita akan menganggap bahwa salaman itu yang bukan mahram itu sesuatu yang biasa. Maka ikhwah dimuliakan Allah, ya bagaimanapun walaupun ada madhab seperti Imam Abi Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal misalnya menyatakan bersentuh kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram itu tak membatalkan wudhu misalnya, tapi tetap mereka mengatakan bersentuhannya itu ya dosa. Nah, jadi kita harus bedakan bahwa bukan perkara membatalkan atau membatalkan wudhu. Misalnya Imam Abu Hanifah bersentuhan suami istri tak batal wudhu, atau tanpa sengaja bersentuhan dengan orang ajnabi, orang asing maksudnya yang bukan dalam lingkungan mahram kita, itu tak batal wudhu, tapi tetap salah. Nah, itulah ya, harus dipahami konteksnya seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sabarnya kita terhadap hal tersebut, maka itu akan membuahkan hasil yang baik. Maka ini yang menjadikan seseorang itu, disabdakan Rasulullah, sebaik-baik senjata bagi seorang mukmin itu kesabaran. Sehingga dengan senjata tersebut maka dia mampu menaklukkan dunia ini dan kelak menjadi pemenang di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaik-baik senjata mukmin itu adalah doa, dan ini sudah sangat sering dibahas bahwa bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam dengan sabar dan doanya sampai beliau memberikan diwahyukan Allah satu doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita tertimpa kesusahan yang terus-menerus, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Terus dibaca seperti itu. Bagian dari ikhtiar kita, doa kita, wirid kita untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa senjata kita bukan kekuatan kita, tapi justru kehambaan kita yang kita wakilkan dan kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Nah, itu kata sabda Rasulullah bahwa orang yang diberikan kesabaran, artinya ketika dia bisa sabar, maka dia mendapatkan senjata yang luar biasa. Maka kalau dia mendapatkan kesabaran yang sempurna, kemudian syukurnya terus menerus. Syukur terus menerus itu gampang ya ikhwan. Ada seorang teman, Ustadz kita ini punya senam syukur katanya. Bagaimana senam syukur? Saya bilang, senam syukur itu Ustadz tarik nafas, katanya tarik nafas. Habis itu fikirkan nikmat Allah yang kita pasti tak bisa bikinnya. Kemudian keluarkan pelong, habis itu alhamdulillah. Pikirkan bahwa kita diberikan kehidupan. Ketika tarik nafas, pejamkan mata, saat itu kita mungkin diselamatkan, jantung kita disehatkan. Ketika tarik nafas pelan-pelan, kemudian pejamkan mata, tahan sebentar katanya, bayangkan bahwa ternyata Allah dari kecil sampai besar sudah banyak sekali memberikan pemberian. Itu ternyata Ustadz banyak sekali. Ini teman saya yang beri. Bukan Ustadz, dia seorang karyawan, Masya Allah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, bahwa kalau kita melatih seperti ini setiap hari kita ucapkan tarik nafas seperti itu, maka alhamdulillah kita tuh betul-betul tulus terima kasih kepada Allah. Sering saya ucapkan, saya sering sampaikan, kadang kita mengklasifikasikan nikmat itu hanya berdasarkan sudut pandang kita. Bahwa sekarang musim dingin, bagi tukang penjual es, wah ini mungkin kurang menguntungkan. Tapi bagi orang mungkin ojek payung, ya Allah teman-temanlah sering-seringlah kita dapat hujan supaya cuan ini banyak mengalir. Maka sudut pandang kita terhadap nikmat itu kita mengklasifikasikannya, ada nikmat besar dan kecil menurut saya tergantung apa yang menguntungkan bagi saya. Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu maka sudut pandangnya kalau sudah semakin tinggi, makomnya semakin aneh. Kenapa semakin aneh? Kadang bagi orang banyak itu adalah musibah, tapi bagi mereka itu merupakan nikmat karena mereka melihat dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh?
Para ulama zaman dahulu kalau sudah sebulan tak diberikan sakit, mungkin demam, mungkin pilek atau apa, mereka, ya Allah ini kenapa ini? Apakah engkau benci padaku? Apakah engkau sedang tak ridha kepadaku? Tapi ketika mereka dapat sakit itu, mereka menyatakan alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari kafaratuz dzunub, bagian dari penghapus dosa saya yang sudah banyak, sambil tetap ikhtiar untuk sembuh. Tidak tergolek terus Allah engkau sembuhkan, enggak seperti itu. Konsepnya adalah melihat dari sudut pandangnya, itu yang berat. Kita ini kalau sudah sudut pandang, aduh ini kalau sudah pilek ini nggak bisa ketemu bos-bos besar, nggak bisa lobby-lobby politik, ini tidak bisa ini itu, kita akan mengatakan aduh. Tapi kalau as-salafun as-salihun menyatakan, ya Allah terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa-dosaku. Nah ini terus menerus seperti itu, sampai pada satu tingkatan di mana kadang dilihat oleh orang itu musibah, tapi dia melihatnya sebagai bagian dari kenikmatan, dan itu hakikat dari alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala nikmat yang tak menguntungkan bagiku. Jadi kan alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa fi kulli hal ini banyak, dari kemarau, hujan turun, alhamdulillah. Kemudian dari bawah terus naik tingkat, alhamdulillah. Anak-anak lulus semua dengan nilai baik, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal seperti bagaimana? Seperti sakit tadi. Karena dalam setiap musibah yang ditimpakan Allah, pasti ada bentuk ujung-ujungnya pujian kepada Allah yang maha sempurna. Hatta ya ikhwan, ada orang salafun salih ketika dia dipanggil, anak-anaknya dipanggil Allah, dia mengucapkan alhamdulillah baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kok begitu? Ketika ditanya dia jawab alhamdulillah segala puji bagi Allah, dalam kurung kalau mau dijelaskan, segala puji bagi Allah yang maha kekal, yang tidak ada sesuatu yang kekal kecuali zatnya, dan semua selain dia adalah fana semata-mata. Berarti pujian kepada Allah, maka dikatakan oleh para ulama, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan kematian untuk menunjukkan liddalalati ala wahdaniyatih, untuk menunjukkan wahdaniyat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua ini dari awal tidak punya awal, akhir tidak punya akhir, maka Tuhan ini punya rival, punya saingan. Tapi kalau ternyata dari awal, punya akhir, dan itu meninggal, maka itu artinya Allah sendiri, Allah Maha Esa. Itu makna qul huwallahu ahad. Hadza ma'nahu. Nah, kita lanjutkan. Ini tentang sabar dan syukur. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kadang dibaca Al-Jilani, ada dibaca Al-Jailani, semuanya benar. Beliau menyatakan dalam nasihatnya, kaifa yahsunu minka al-ujubu fi a'malika wa ru'yatu nafsika fiha wa talabul a'wadi 'alaiha wa jami'u dzalika bi taufiqillahi ta'ala wa fadlihi. Beliau menyatakan bagaimana, dalam bahasa sederhana, kok bisa-bisanya, beliau ini heran, kok bisa-bisanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada orangnya itu kok bisa sampai ujub, itu bingung saya. Kok ada orang memandang bahwa amalnya bagus itu, saya heran kata. Bahkan na'udzubillah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa sampai-sampai ada orang beramal soleh kok minta bayar. Amal soleh minta bayar katanya. Kemudian kok sampai dia takjub pada dirinya sendiri. Terus dia melihat, alangkah bagus amalku ini, kira-kira suatu bahasa yang tak tersebutkan itu. Kok bisa sampai sebegitu katanya? Sementara semuanya berdasarkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya taufik itu kan begini. Taufik itu ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan, itu berdasarkan izin dan kemauan Allah. Ada misalnya kalau kita hitungkan Pak, komponen-komponen kita bisa berangkat sampai ke masjid ini kan macam-macam komponennya. Satu, apa? Negara kita merdeka, alhamdulillah.
Kalau tak merdeka, bagaimana salat berjamaah mau taklim sementara berdesing peluru seperti di saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah mengangkatkan penderitaan mereka, dihabiskan semua ini, dijadikan negeri dan damai, dan dibantu saudara-saudara kita memenangkan ini. Amin Allahumma amin. Tapi jangankan seperti itu, mau terfikir taklim seperti ini, bahwa bagaimana sementara kondisinya lapar, listrik tak ada, air tak ada, kemudian saudara-saudari sudah mendahului misalnya. Maka komponen pertama itu Allah jadikan kita merdeka. Yang kedua dijadikan ternyata kita sehat. Yang diberikan kita keluangan waktu. Banyak komponen-komponen itu yang kalau ternyata tidak ada kemauan dalam diri kita yang Allah itu tanamkan itu, tak sampai kita ke sini. Sekarang banyak waktu kosong, ada waktu kosong. Yang maaf sekali misalnya. Kalau orang saleh yang cerdas, orang mukmin yang cerdas itu dia akan bagi ini subuh. Habis subuh berjamaah, dia pulang goes kah, dia mau jogging kah, dia mau treadmill kah, silahkan. Perkara misalnya thalabul ilmi seperti ini sudah pilihan-pilihan. Tapi ada mikir, nanti habis salat subuh, nanti saya senam dulu pengajian dulu, habis itu senang atau goes. Tapi ada Pak, tadi ini tak lihat. Bahkan sudah ada lari pagi Pak, sebelum subuh. Ya kita berhusnudzon dia setelah lari pagi sirah, dia salat subuh. Tapi kalau itu diteruskan tanpa sholat subuh itu kan naif sekali. Itu maksudnya. Nah sekarang bagi kita yang sudah hadir di tempat ini, sholat subuh berjamaah, ikut pengajian, itu bukan hakikatnya, bukan kita, karena Allah yang memanggil kita. Nah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kok bingung saya ada orang yang wah mantap ini. Siapa? Awakku dewek ini mantap. Subuh berjamaah, kalau sedekah tidak pernah lewat. Itu kan dia kagum pada dirinya sendiri. Sementara semua komponen itu Allah yang berikan padanya. Kalau kita sederhanakan cara berfikirnya, ada masuk mobil-mobil mahal, supercar berjejer rapi. Ala kebagus mobilku ini. Padahal dia tukang parkir. Kan heran ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu heran kepada jenis manusia yang dia sampai-sampai memandang Allah kebagus amalku ini, ujung-ujungnya minta pula bayaran daripada amal soleh tersebut. Maksudnya adalah, ya Allah, aku ini kanlah amal soleh, masukkan aku Jannatul Firdaus ya Allah. Maka cara berfikirnya ulama kalau sudah muqarrabin, ya Allah, nak kau nerimo tak nerimo, entah engkau mau menerima atau tidak. Mau kau beri pahala atau tidak itu sudah bukan wilayahku, wewenangku. Wilayah kami adalah orientasi domain kami ini hanya pada usaha, bukan pada hasil. Hasilnya kami serahkan kepadamu ya Allah. Nah ini maksudnya. Tapi Ustadz kan ada yang bertanya, ada yang berdoa ya Rabbi masuk Jannatul Firdaus, manusiawi. Itulah fungsi kita sebagai manusia yang ada keinginan-keinginan, dan dari pintu itu Allah sering memanggil kita. Kenapa dijadikan surga ini dan itu? Karena kita ini ada ketakutan, ada keinginan, dan dari bab-bab keinginan adalah kadang-kadang ada orang bisa beramal soleh. Tapi tidak cukup, kadang bukan dari bab-bab keinginan atau janji-janji baik. Kadang kalau mau beramal soleh, kalau diancam, maka ada konsep at-targhib wat-tarhib. Ada konsep janji baik maupun ancaman-ancaman berupa siksa yang pedih, sehingga baru mau bekerja. Dan ini kalau kata Sayyidina Ali Zainal Abidin menyatakan, ini hamba-hamba yang disebut sebagai businessman. Kenapa? Karena orientasinya pahala. Salah Kak Ustaz? Tidak pernah salah, sangat baik. Apa makna Al-Quran? Apa fungsi Al-Quran menjanjikan semua janji itu kalau tidak itu merupakan hal yang sangat normal? Tetapi ada yang disebut sebagai ahrar. Ada orang-orang yang ketika dia beramal, maka pikirannya sudah merdeka, sudah bukan tentang surga neraka lagi, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya ikhwan, pada satu saat Nabi Musa didatangi seorang hamba yang saleh. Curhatlah hamba ini, ya Musa, tolong tanyakan kepada bos besar kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngapola aku ni berdoa tak diijabah, padahal syarat-syarat doa itu sudah aku penuhi semua. Kira-kira bahasanya menghadap kiblat, sudah dalam kondisi suci, sudah sendirian, sudah mencari waktu yang mustajab, tempat yang baik, beramal dulu. Kemudian ditanya kepada Nabi Musa,
Ditanyakan, kata Allah, sampaikan wahai Musa, sampaikan kepada hambaku itu. Hambaku itu punya 1 ekor kambing yang dia sangat sayang. Ketika dia berdoa, dia bukan mikirkan aku tapi mikirkan kambingnya, kata. Aku tersinggung, kata Allah. Ngapain kau mau ijabah sementara yang pikirnya kambing tersebut? Akhirnya disampaikan kepada hamba ini, istighfar, dia minta ampun, kemudian dia munajat Allah dalam hatinya, maka kemudian doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk bahwa ternyata ada orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka, bahwa ketika mereka beramal ibadah maka fikirnya sudah orientasinya kepada Allah bukan yang lain. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang diberikan kesabaran yang sempurna, terus dibarengi dengan rasa syukur yang terus menerus, istiqamah syukurnya, maka dia mendapatkan derajat muqarrabin dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kok bisa sampai kalau engkau bisa ujub dengan amalmu, kemudian engkau melihat dirimu itu bagus, berkacau ya, bercermin, maka melihat, tak berdoa ini, Allah akan mancung hidung, Allah kebelaga ini, menambah cak 3 lagi, masih pacak ini, masih ada slot 3 ini, kira-kira Allah akan seterek dado, bahasa gitu. Seterek itu maksudnya ya pecah roti itu kan, ya berbaris 6. Nah, dia merasa ujub pada dirinya, takjub pada dirinya, sementara lupa semuanya hakikatnya daripada Allah. Kata beliau, itu bingung saya. Maka kata beliau, wa in kunta taraktal isyata fa bihifdhihi. Pun kata beliau, ketika engkau melakukan amal soleh itu dari Allah, dan ketika engkau mampu meninggalkan maksiat, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pengen betul ini melakukan hal yang Allah tak ridai. Misalnya, mana? Ada duit sudah. Duit sudah ada. Pengen ke Genting Highland. Sudah tahulah sana tu. Kalau budak-budak kecil masang slot, ini masang slotnya di Genting Highland sana di Malaysia. Duit banyak. Dibikin Allah itu apa? Kabut, hujan, badai segala macam, sehingga pemberkatan dibatalkan. Kesal-kesal, padahal di sisi sudut pandang yang lain, jangan-jangan Allah sudah berusaha menghalang ini hamba untuk melakukan kemaksiatan. Maka mampunya kita untuk menghindarkan kemaksiatan, hakikatnya pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasia kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada kemampuan bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Tiada daya bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kecuali apa? Kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Au fima ma'ana. Maka beliau melanjutkan, aina anta minasyukri ala dhalika. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana posisimu di mana rasa syukurmu atas nikmat tersebut? Maka kalau kita diberikan sehat, Ustaz, aku ni sehat ni jogging terus, Ustaz. Jaga pola makan, jaga pola hidup, makan kalau malam tak lagi makan. Pokoknya kalau makan minum baik. Oh, berusaha. Ya khair, baik, betul. Itu ikhtiarnya. Tapi tetap banyak ada orang yang menjaga pola hidup, pola makan, pola segala macam, tetap diberikan sakit sama Allah. Maka berarti tugas kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa semua nikmat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya itu karena engkau yang mengusahakan dan Allah yang menciptakan itu semua. Maka maksudnya kata Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka ma'akasbika anta al-kasibu wa huwa ta'ala al-khaliq. Engkau yang mengusahakan, kemudian Allah yang menciptakan. Intinya bapak-bapak, bahwa ketika kita syukur, sering disampaikan juga, kita ini kan bisa menemukan ini, bisa makan, bisa melakukan apa. Itu kan modifikasi nikmat. Modifikasi nikmat itu maksudnya, saya punya pemikiran, saya punya ide, kemudian kita bagaimana masjid ini supaya lebih bagus lagi, diadakan program ini. Idenya dari siapa? Ya dari Allah. Betapa banyak ada orang yang sudah semuanya dikonsep, tiba-tiba buyar hilangan. Ada Pak.
Sudah siap terkonsep, tiba-tiba mungkin apa-apa kemudian sampai hilang pikirannya. Ini terjadi misalnya. Kita lihat ada orang yang sudah siap dengan konsep ceramahnya, tak tersebut-sebut. Ini terjadi kapan itu? Ketika ada George Bush mau di Gedung Putih, nak nyebut tak jadi. Nah, ini bukti bahwa semuanya daripada Allah. Kita memodifikasi nikmat Allah Subhanahu wa taala, terus kok bisa-bisanya kemudian kita merasa bangga dengan hal tersebut. Berarti Ustadz, royalti itu bagaimana hukumnya? Oh, royalti itu merupakan bentuk penghargaan dan bagian dari hukum muamalah, maka hukumnya boleh. Walaupun kalau para ulama zaman dahulu mereka tak pernah pakai royalti. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, kemudian Imam Syafi'i, kemudian para ulama besar tak pernah pikirkan royalti. Tapi kalaupun sekarang ada ulama untuk royalti, untuk mengajarkan kepada kita bahwa ternyata semuanya itu ada hitung-hitungannya untuk membayar jasa, waktu, tenaga dan sebagainya. Itu boleh. Ini bagian dari muamalah. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan yang ketiga. Apa kata Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita diberikan 10 hal ini maka kita akan mendapatkan kebaikan daripada Allah yang sangat banyak. Watsalitsu faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga, ketika ada orang dalam kondisi kefakiran yang senantiasa, kemudian dibarengi dengan zuhud yang terus-menerus ada. Apa makna fakir di sini? Fakir di sini maknanya bisa fakir dalam pandangan fikih maupun fakir dalam pandangan kacamata tasawuf. Kita lihat dalam pandangan fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral fuqara'a, wahai orang-orang fakir, u'tullahar ridha min qulubikum." Berikanlah kepada Allah itu ridha min qulubikum, dari hati kalian. Tadhfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala, maka niscaya kalian akan beruntung dengan diberikan balasan atas kefakiran kalian, dan kalau tidak maka niscaya tidak akan sampai mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Sungguh perkara orang mukmin itu mengherankan, Bapak-bapak. In asabahu khairun syakar fakana khairan lahu. Kalau diberikan nikmat, diberikan kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Wa in asabahu syarrun sabar fakana khairan lahu. Terus kalau ditimpakan musibah, dia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Maka pendek kata, sehari semalamnya kita ini tak pernah lepas dari dua kondisi ini. Apakah kita mau masuk ke pintu syukur, apakah kita mau masuk dari pintu sabar? Maka kedua hal ini tetap mendatangkan pahala, asal ada basis imannya di situ. Maka berarti ikhwan, yang tidak ada itu adalah ketika dia diberikan kondisi apapun. Ketika diberikan nikmat, dia tak bersyukur kepada Allah sehingga lupa diri, poya-poya segala macam. Atau ketika dia ditimpakan fakir, kemudian dengan fakir itu kemudian dia menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Allah. Itu pun tak akan menyelesaikan masalah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang fakir, berikanlah ridha dalam diri kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bersabar atas kefakiran kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala, dan pahala itu kelak di akhirat akan dijadikan ridha dan surga Allah. Tapi kalau tidak, sabda Rasulullah, kamu tak akan mendapatkan kebaikan. Ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, manusia itu kan ada empat. Empat itu bagaimana? Ada bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu idealnya. Ada kurang beruntung di dunia, kemudian di akhiratnya bahagia. Mantap. Yang tak bagus ini, ada bahagia, jaya di dunia, tak jaya di akhirat. Yang tak narum ambian ini yang keempat. Yang keempat ini tak bahagia di dunia, tak bahagia pula di akhirat. Sudahlah fakir, kemudian tak sabar, tak iman lagi kepada Allah. Bagaimana kelak di akhirat? Wallahu alam bissawab.
Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, ketika dia sabar dengan kefakirannya, itu akan membuahkan surga. Dan itulah fungsi akhirat. Fungsi akhirat ini tempat keadilan, juga tempat merupakan labuhan terakhir bagi kita atas harapan-harapan kita, atas penderitaan kita selama di dunia. Yang sakit menahun, sabar ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridha. Berbuah surga, sakitnya tak terasa lagi di akhirat. Kemudian bagaimana? Kemudian bagaimana yang fakir terus 6-70 tahun tuh fakir, dari awal lahir sampai beranak bercucung tetap fakir, tapi sabar, berbuah surganya Allah di akhirat kelak. Dan dia akan menyatakan, bahasa kita Palembang ini tesenge bae, ngapola aku dulu sampai sempat protes sama Allah. Ternyata ini yang Allah janjikan ketika aku di akhirat ini sekarang ini. Maka orang-orang yang fakir bersabar dengan kefakirannya, mereka akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kesabarannya. Maka kata beliau, orang yang fakir, kalau fakir itu kondisinya fakir, kemudian dibarengi dengan kesabaran dan dibarengi dengan zuhud yang terus menerus, maka dia akan menang. Jadi satu poinnya orang yang fakir, fakir yang terus-terus itu ada, tetapi dibarengi dengan sabar. Yang berikutnya dibarengi dengan zuhud daim yang hadir, yang senantiasa ada. Fakir ini posisi ini orang yang susah, kalau zuhud ini posisi orang rata-rata posisi orang-orang yang berada. Bapak-bapak, zuhud itu bukan terletak pada pakaian yang compang-camping. Zuhud itu bukan terletak pada misalnya kita bisa beli Mercy, kita beli mobil buruan tahun 80, bukan itu. Zuhud itu kita mampu beli dengan kondisi kita, bisa beli sendal harga 500.000 terus kita beli 30.000 dengan alasan saya pengen zuhud, bukan. Zuhud itu manakala ketika Allahu Akbar salat, pikiran sudah tak masuk lagi dalam fikirnya tentang harta. Kemudian ketika dalam malam-malam tidurnya tenang, sudah dikunci, sudah doa segala macam, dia sudah tak pikirkan lagi SPBU-nya bagaimanakah, kemudian mesnya yang di sana bagaimanakah, kemudian vilanya yang di puncak bagaimana, tak pikir lagi. Ada barangnya tapi tak dimasukkan ke dalam hati, itulah hakikat zuhud. Jadi zuhud tidak harus dalam, oh ini orang fakir zuhud, enggak seperti itu. Zuhud itu sikap hati ketika hati kita kosong dari dunia, yang diisi adalah Allah, itulah zuhud. Maka zuhud itu bisa orang miskin, bisa orang kaya. Bisa orang miskin zuhud, betul bisa. Tapi ada orang miskin tak zuhud juga bisa. Selop lain sebelah. Saking takutnya dia tuh disimpan di belakang, disimpan dalam beduk. Saking takut hilang. Pas salat, Allah, ya Allah, mana selopku tadi? Bukan zuhud itu. Jadi ikhwan dimuliakan Allah SWT, hakikatnya dalam hati. Tapi ada orang punya Mercy, mobil-mobil yang mahal, tapi kemudian ketika sudahlah, bukan milik kita, punya Allah, kita pacak nyari lagi, itulah hakikat zuhud. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, berarti zuhud itu bukan pada mazahir, pada yang nampak di sini. Bisa kaya dalam hitungan manusia, bisa yang beruang, uangnya banyak, bisa jadi orang yang bokek sekalipun bisa zuhud. Bahkan yang tak zuhud pun, yang kaya bisa, bahkan yang miskin pun bisa. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Tapi Ustaz, Sayyidina Umar bin Khattab itu bahkan jubahnya itu compang-camping sampai jahitannya banyak sekali. Lah itu bedakan seperti itu. Sering kita sampaikan bahwa para sahabat zaman dulu kayanya mereka milih untuk jadi kaya dengan alasan, dengan kekayaanku aku bisa memajukan agama Rasulullah. Kalau miskin, dia miskin tak beruang, dia sengaja pilih urusannya supaya di akhirat hisapnya enggak lama. Seperti itu kan? Kalau kita, kalau kaya kenapa? Oh Ustaz, nabung bertahun-tahun Ustaz, makan nasi sama Ajinomoto ya selama ini. Demi apa? Supaya banyak tabungan, supaya ada kuning-kuning kunyit di orang kami dusun, supaya ada emas. Tahan tak makan, tahan anak dinjuk nasi dengan kerupuk pe, supaya pacak nabung pe pacak ada emas. Makanya Ustaz sekarang ini ada mobil segala macam. Lupa sama Allah yang berikan semuanya. Ngapa miskin? Lah suratan tangan Ustaz. Lah nasib. Benarkah semua? Salah semua.
Yang kaya tak menisbatkannya kepada Allah, yang miskin tak sabar juga. Sahabat zaman dulu kenapa kaya? Bismillah, mudah-mudahan kekayaan ini bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa milih miskin? Bismillah, mudah-mudahan di akhirat hisab saya, baju saya yang cuma 3 lembar ini, kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Gubernur Salman Al-Farisi punya baju jubah cuma 3 lembar. Mudah-mudahan 3 lembar ini cepat dihisab Allah, cepat masuk surga. Semuanya dikaitkan dengan kebaikan, dengan agama, dengan akhirat. Nah, ini perbedaan orang mukmin dengan orang-orang yang tak mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dia sudah ada fakirnya kemudian dibarengi dengan zuhudnya, itu Masya Allah luar biasa. Kemudian dinyatakan dalam bahasa yang indah dari para ulama, istighna'uka 'anis syai'i khairun min istighna'ika bihi. Engkau merasa tak butuh berlepas dari sesuatu lebih baik daripada engkau merasa tak butuh karena ada sesuatu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika saya merasa tak butuh dengan A dan B, tak butuh dengan benda ini dan benda ini, perasaan butuh itu lebih baik daripada aku bisa tak butuh karena ada sesuatu. Maksudnya saya ada sesuatu, ngapo tak butuh makan? Karena aku lah kenyang. Nah, itu kan beda. Tapi ngapo kau tak butuh makan? Karena aku tak lapar kah? Aku lapar. Tapi kenapa? Aku bersyukur dengan pemberian Allah, tapi aku takkan menengadahkan tangan. Nah, itu maksudnya lebih baik seperti itu. Jadi ada orang yang merasa tak butuh bukan karena dia punya, bukan, tapi karena dia mengkaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa tak butuh, ngapo tak butuh? Akulah banyak duit. Tak butuh lagi minta-minta. Tapi ada orang yang merasa tak butuh bukan karena dia tak punya, tapi harga dirinya yang tinggi, iffahnya yang tinggi, qanaahnya yang tinggi. Kata ulama, kondisi seperti ini istighna'uka 'anis syai'i khairun min istighna'ika bis syai'i. Itu kalam mereka. Kemudian berikutnya, fikrun daimun ma'ahu batunun ja'i'un. Fikir yang terus-menerus dibarengi dengan perut yang lapar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Fa inna bainas sama'is sabi'ati ila kursihi sab'ata alafin binurin wa huwa fawqa dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah pada segala sesuatu dan jangan fikirkan pada zatnya Allah, karena di antara langit itu yang ketujuh itu sampai ke kursinya Allah ada sab'ata alafin nurin, ada 7.000 cahaya, wa huwa fawqa dzalika, sementara Allah jauh melampaui itu semua. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menyatakan tafakkuru sa'ah khairun minal ibadah sittina sanah au kama qala. Ada yang menyatakan satu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah, engkau tafakkur satu saat, sesaat itu bagaimana? Apakah 1 jam? Bukan. Artinya sesaat yang sebentar saja. Engkau tafakkur itu sesaat saja jauh lebih baik daripada engkau misalnya beribadah sampai 60 tahun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang tafakkur, baik tafakkur kepada Allah atas kebesaran Allah, atau tafakkur kepada penciptaan Allah sehingga menimbulkan rasa terima kasih dan takjub kepada Allah, itu akan menimbulkan tauhid, meningkatkan keimanan yang luar biasa. Bapak-bapak, buah dari tafakkur ini bisa al-khauf, bisa ar-raja, bisa syukur, bisa sabar. Orang yang sering tafakkur misalnya memikirkan alam semesta, contoh sederhana saja, habis ini nonton YouTube, dilihat bagaimana perkembangan kulit manusia ini, dibelah, lihat dengan mikroskop segala macam, selnya banyak sekali. Terfikir langsung, ya Allah, alangkah hebat engkau sebagai pencipta. Melihat lagi, mungkin kita lihat bagaimana tayangan-tayangan ilmu pengetahuan, bagaimana alam semesta ini di zoom out, bumi kecil sampai hilang, sampai matahari hilang, sampai alam semesta. Ya Allah, alangkah besarnya engkau.
Nah ini namanya tafakkur. Kita ini kadang tafakkurnya, ya Allah, mak mano pacak dapat cuan hari ini. Tafakkurnya tafakkur ke fulus. Maksud tafakkur di sini kita melihat diri kita, ya Allah, dalam diriku ini ada jantung. Yang jantung ini bergerak bukan karena perintahku, otakku sendiri, ya Allah. Kalau bergerak berdasarkan perintahku, mungkin kau sudah mati dari awal saya lahir. Muncul pengakuan atas kehebatan Allah. Maka ikhwan, ayat yang membuat Rasulullah itu muncul ubannya. Jadi Rasulullah punya uban beberapa helai sebelum meninggal, itu apa? Sampai beliau menangis sejadi-jadinya, sampai satu malam beliau pernah hampir pingsan, itu menangis itu apa? Penciptaan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini akan jadi tanda kebesaran bagi orang yang ulil albab. Nah sekarang kita ilustrasikan bapak-bapak. Kalau kita punya pengetahuan, dan Rasulullah itu Pak sederhana, hebatnya luar biasa. Bisa hidup di tengah masyarakat dengan pengetahuan yang seadanya, sementara pengetahuan beliau tentang makrifat kepada Allah atau tentang alam semesta ini bahkan melampaui kita sekarang ini. Nih contohnya. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, penglihatan daripada Allah itu kan macam-macam. Alam semesta ini sudah bukan bicara lagi tentang galaksi segala macam, itu sudah dilampaui semua. Lihat bagaimana alam yang besar yang tak terbayangkan oleh kita, tapi Rasulullah harus jelaskan itu kepada umat yang masih bahkan mereka masih menyembah patung dan berhala. Itu kan susah Pak. Nahan dirinya itu. Betapa tersiksanya ada orang jenius yang hidup di tengah pedusunan kira-kira itu. Dia sudah paham listrik, paham konsep fisika tentang teori ini dan itu, dia harus hidup di tengah masyarakat bahkan listriknya belum ada. Tersiksa tak? Tersiksa. Nah kondisi ini Rasulullah bisa mampu tahan itu luar biasa. Nah Rasulullah yang membuat beliau menangis sejadi-jadinya itu kenapa? Ternyata ayat inna fi khalqis samawati wal, pada penciptaan langit dan bumi itu dan terus-terusnya beliau menangis sampai semalam suntuk. Kenapa? Karena Rasulullah tahu betapa hebatnya penciptaannya. Kita ini cuma hanya ngelihat, wah ini teori Big Bang segala macam. Tapi kalau ditelusuri lagi, ya Allah, alangkah hebatnya engkau. Ujung-ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiap hari kita bahkan jadi penempat nyamuk. Tak pernah kita teliti nyamuk kakinya berapa, jantungnya ada berapa, ruang di jantungnya ada berapa. Kenapa Allah mempersamakan ini dengan janah ba'udah, dengan sayap nyamuk dunia seperti ini? Dunia yang hebat besar ini banyak orang berebut-rebut ini, sampai tahan meli suara misalnya hanya untuk memperebutkan dunia. Rasulullah ujuk-ujuk bilang bahwa dunia di mata Allah tak lebih dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk saja. Setelah dizamut, ya Allah, mana gitu ini Baitur Rahman dak kate Pak. Mana Bang Raya dak kate. Kalau sudah kita keluar dari alam semesta misalnya, bahkan matahari yang besar pun bahkan tak menyamai sebesar sebutir debu di luar angkasa raya ini. Maka kata Rasulullah, itu yang kamu pikirkan. Tak usah pikirkan zatku, tak nyampe kata Rasulullah. Maka banyak orang gilo tertawa-tawa dewek itu ngapa kadang-kadang mikir ujung-ujungnya nanti siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai ujung-ujungnya siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah di situ iblis sudah masuk, tutup dengan istighfar, sempurnakan dengan syahadat. Takut kita sudah melenceng. Maka ketika kita sering memikirkan penciptaan Allah, akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sederhana biasa sering diutarakan oleh orang-orang terdahulu, kuku bisa panjang, rambut bisa panjang, tapi gigi tidak pacak panjang. Apa pacak main itu? Padahal sama badannya juga, sama satu tubuh. Kemudian min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyadibin. Di antara darah dan tempat kotoran itu, terus disitulah munculnya susu yang sehat bagi apa? Bagi yang dikeluarkan oleh kambing maupun sapi. Antara kotoran, antara kantung darah misalnya, di situ ada tempat keluarnya susu, tak tercampurkan sedikit pun. Wah, ini yang menciptakan ini hebat. Di antara tempat yang paling kotor, tiba-tiba keluar
cairan yang disebut sebagai susu yang sangat bersih, steril, menyehatkan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita tafakkur seperti itu, maka itu sabda Rasulullah, bahkan lebih baik daripada kamu beribadah salat berrakaat-rakaat. Karena kenapa? Karena kalau sudah ibadah 2 rakaat saja yang dibangun atas dasar tafakkur, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ucapan alhamdulillah saja, subhanallah, masya Allah, yang diawali dengan tafakkur, kita tafakkur, pikir tentang diri kita dan alam semesta, maka itu akan menghasilkan perasaan yang luar biasa. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa ternyata bersyukur bahwa kalau kita ini hobi merenung. Jangan merenungi nasib, jangan. Tapi renungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku ini teman merenung, apa merenung berapa lah nomor keluar. Nah, itu merenung itu bawa ke kesusahan itu. Ya. Jam berapa syuruknya? Lagi, nak jelas sedikit lagi. Selanjutnya yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu qauman yahsabuhumun nasu marda wa ma hum bimarda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan beliau bersabda, semoga Allah merahmati satu kaum yang disangka manusia mereka penyakit atau sakit padahal mereka tidak sakit. Maksudnya bagaimana? Ada ini kalau agak dikembangkan lagi dikit, ada orang yang la ilaha illallah la ilaha. Oh, ini orang aneh, agak lain katanya. Ngapa zikir kok begitu? Nah, ini orang seperti itu bagus. Saking zikirnya sampai dia tenggelam dalam zikirnya, sampai tak umum tak jamak, sampai ada yang pingsan, itu biasa. Nah, itu anggaplah ini kondisi yang biasa, kondisi yang luar biasa, kondisi yang khusus. Sekarang kita umumkan saja, kita bikin umum saja. Semoga Allah meridhai satu kaum yang disangka dia penyakit, maksudnya tidak jamak, tidak umum seperti orang, tapi dia melakukan itu. Kita ini Pak, kenapa kita tidak aneh? Karena kita ini mayoritas Pak di Indonesia. Di barat situ, ibu-ibu pakai jilbab itu kan aneh. Nah, kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmati satu kaum yang penampilannya, gaya hidupnya, kemudian akhlaknya tidak sama seperti orang banyak. Di Amerika, anak itu ngontani bapak biasa. Tiba-tiba ada melihat, ada di sana, ada bahkan anak cium tangan orang tua, itu kan aneh di barat. Itu aneh. Kita anak cium tangan itu biasa karena kita mayoritas. Jangan bayangkan kondisi kita mayoritas. Bayangkan kalau kita sudah di sana, di mana orang kalau sudah ketemu dianggap satu kesopanan, bahwa kalau kita punya istri dipeluk laki-laki lain itu sopan. Justru mereka akan tanya, kau tak peluk istriku kenapa? Kira-kira itu. Jadi tidak sopan Pak. Bingung gitu kan? Berpikirnya jangan kita mayoritas, kebanyakan kalau sudah di sana ada orang tiba-tiba mau salaman begini. Wah, ini kenapa ini? Ini aneh, ini agak lain ini kira-kira. Maka Rasulullah menyatakan, semoga Allah merahmati kaum yang penampilannya beda, agamanya beda, peri kehidupannya beda. Karena kenapa? Karena manusia tidak banyak seperti itu. Nah, ini maksud hadis ini, bahwa semoga Allah meridhai, merahmati orang yang dianggap orang itu sebagai orang sakit padahal mereka tidak sakit. Nah, ini cukup sekian dulu. Silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini menarik sekali Pak, kalau kita kaji tentang ilmu ketuhanan hakikat ini tidak habis-habis. Jadi dalam kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah itu Pak, kan dikatakan bahwa kira-kira kita dilarang untuk ikut campur mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Itu bikin capek Pak, bikin stres kata Ibnu Athaillah. Mungkin akhir zaman nih penyakit banyak stres nih, mana banyak orang yang sudah ngatur, yang sudah diatur oleh Allah. Maksudnya apa ini Pak? Maksud saya itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh ikhtiar. Jadi ada orang yang ikhtiarnya sama, kerja kerasnya sama, tapi hasilnya beda gitu kan.
Satu misalnya berhasil, sukses, satu biasa-biasa saja atau malah sebaliknya misalnya. Nah, jadi apa maksud Allah menjadikan ini? Karena kalau dari kacamata mata manusia inilah yang bikin keirian, kedengkian, hasad dan lain sebagainya. Sehingga menuduh yang bukan-bukan kan. Mungkin dia nyogok, mungkin dia segala macam. Yeah. Nah, seperti apa itu hikmahnya yang perlu kita petik, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, tolong jadikan aku berjodoh dengan Siti Maimunah. Kalau tak sekarang ya Allah, 4-5 tahun lagi jadilah. Kalau dia dipinang ya Allah, gagalkan pinangannya. Kalau dia kawin, matikan lakinya ya Allah. Jadi tetap dia kira-kira pemaksaan tidak itu? Nah itulah kira-kira. Bahwa betapa banyak di antara kita tuh sering memaksa di sini, memaksa itu memang memaksa pada hakikatnya memaksa. Bahwa kita merasa lebih pintar daripada Allah itu yang susah. Beranggapan bahwa ini sering saya ceritakan. Bahwa beranggapan bahwa kalau saya melakukan ini, lakana khairan, itu akan jadi baik. Padahal hakikatnya nggak seperti itu. Kalau kamu melakukan itu pun tetap akan, kalau memang wiswayahi buruk ya buruk, kalau orang Jawa bilang. Kalau sudah buruk ya buruk, apapun yang kamu lakukan. Saya Pak misalnya saya berdoa, ya Allah, ini ada ukhti, mungkin saya masih, atau ada fulan bin fulan, dia merasa ini akhi yang ikhwan ini. Ya Allah, ukhti ini soleha kelihatannya, hafal Quran, anak bos getah, kuliahnya IPK-nya 4, kemudian begawi. Intinya itu bayangkan, kalau aku nikah sama dia, wah bahagia. Sampai berdoa. Dia lupa bahwa dia itu mungkin semayangnya serabutan, pemalas, penyungkan, makan nak lemak, gaji tak besar, tapi dia galak begawi. Bukannya betino ini bisa menjadi bahagia dengan dirimu, malah dia akan makin menderita denganmu. Sementara dalam fikirnya, wah kalau ini anak-anak kami soleh dan soleha. Contoh yang kedua, ada istilah perbaikan keturunan. Kalau aku nikah dengan bule ini, mantap. Hidungnya mancung, matanya biru. Pas nikah bukan melok umaknya, melok bapaknya. Kecil, keras, keriting, hidung pesek, hitam mulu. Nah, itulah maksudnya pikiran. Apa tuh tahu tuh? Itulah pemikiran manusia, sering memprediksi, memaksa-maksakan kehendak sampai dia letih sendiri. Jadi dia payah sendiri dengan pikirannya. Jadi kira-kira kenapa orang banyak memaksakan? Karena dia tak paham konsep bahwa Allah di dunia ini, kita kenal ada ibu ataupun bapak ahli menghitung uang. Auditor kelas dunia itu kalau sudah masuk ke perusahaan besar, kalau mereka sudah ngaudit itu, jangankan uang 10 miliar, sendok sebatang ketemu itu salahnya di mana. 5 rupiah mereka tahu salahnya di mana. Hebat kan? Hebat. Itu makhluk Allah. Tak terfikirkan kita bagaimana Allah hebatnya dalam menentukan nasib kita masing-masing. Sudah dengan takaran yang pas, Pak. Kadang kita ini menakar Allah dengan kemampuan kita. Kita ini galah nih, panjang 3 meter. Kita pengen mengukur samudra yang tak bertepi dalamnya itu, tak berujung, dengan galah yang cuma 3 meter, tak sampai. Dan memaksa-maksakan dengan, wah ini apa? Ini gak bagus ini samudra ini. Ujungnya seperti itu. Sering memaksakan kehendak. Nah, berfikirnya bagaimana? Cukup kita berfikir kalau ada bendahara yang hebat, ada planner yang hebat, bendahara yang terbaik, auditor terbaik, planner yang terbaik, huwallah. Cukup. Selesai sudah. Tidak akan ada bandingan. Yang kedua, kenapa ada orang ikhtiarnya sama, terus kok hasilnya beda? Ya tetap beda. Sama itu kan pandangan kita, Pak. Tapi variabel-variabelnya pasti beda. Saya sering sampaikan. Ini Upin dan Ipin. Toko Upin Ipin ini ditunjukkan oleh Opa kan. Ini ditunjuk modal 100 juta. Jualan sembako. Si Upin dapat 10 juta, Ipin dapat 20 juta. Ngapok ternyata Upin bininya Siko
Ipin ini bininya 3. Paham ya? Variabel kita akan menganggap kok sama 2 kali 2 4 meter, di toko yang sama, jualannya sama, buka tutupnya sama, tapi ada hal-hal yang tidak kita hitung. Si Upin ini zikirnya lebih dikit, ini ternyata sedekahnya lebih banyak. Tetap akan beda ya ikhwan. Karena kita hidup di dunia, maka hukum sababiyah, hukum kausalitas sebab akibat tetap akan ada, Pak. Tapi Ustadz zikirnya sama, mungkin Upin itu tadi bininya 3. Banyak mulut yang harus diberikan makanan. Jadi tidak bisa kita harus semuanya harus samakan, nggak bisa. Hatta anak kembar sekalipun rezekinya berbeda. Lahir dari perut yang sama, berbeda cuma dulu 5 menit aja kata Upin misalnya, tetap akan berbeda. Karena Allah itu sebaik-baik penghitung, sebaik-baik pemberi balasan. Sebaik-baik pemberi balasan itu makna yang tersiratnya bahwa Allah sudah memberikan takarannya masing-masing. Yang kalau kita memaksakan lebih daripada takarannya, ini takarannya seperti ini, ditambahkan 50 liter meluer. Ujung-ujung siapa? Qarun. Qarun itu orang yang keluar dari takarannya, yang tak percaya dengan takaran. Ujung-ujungnya sengsara dia dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Boleh kita ikhtiar bapak-bapak, tapi ikhtiar sebatas untuk memuaskan hati kita, dan kelak di akhirat untuk menyatakan ya Allah aku sudah berusaha. Adapun semuanya daripada Engkau. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika ditanya, ya Allah aku pengen berkah dari hartamu, aku pengen berkah dari rezeki yang Engkau berikan. Ada yang bertanya, wahai Umar, kenapa engkau tidak berdoa, wahai Allah berikanku rezeki? Kenapa saya harus minta rezeki? Rezekinya sudah ada kok, sudah ada bagian-bagiannya, tinggal dijemput saja rezekinya. Tinggal ketika rezeki itu sampai ke kita berkah atau tidak, nah itu sudah merupakan domain kita. Tapi domain Allah, Allah sudah berikan bagiannya masing-masing. Maka ikhwan dimuliakan Allah, 2 saudara, 2 beradik tetap beda bagiannya masing-masing. 2 saudara kembar jalannya tetap akan beda, rezekinya akan beda. Karena kenapa? Variabelnya juga karena variabelnya berbeda. Hukum kausalitas tetap akan ditetapkan oleh Allah. Yang ini anaknya 10, ini anaknya 3, beda rezekinya. Yang ini kemudian dia sholawatnya kencang, yang ini sholawat tak kencang akan beda. Yang ini sering puasa, ini sering tak puasa, sering puasa, ini tak puasa, itu tetap beda. Jadi tetap semuanya itu akan dibalas Allah sesuai dengan amalannya masing-masing, dan sesuai dengan Allah sudah tetapkan rezekinya itu sudah dibagi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup dengan munajat kepada Allah, mudah-mudahan diberikan sa'atul ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal أموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.